많이 사랑했다 한다운. 안녕 한다운. Rupanya penundaan sidang Jung Tae-kyu berkaitan dengan penyerangan yang terjadi pada Jung Son-ho di penjara, sehingga Jung Son-ho sebagai saksi tidak bisa hadir. Sepertinya hal ini ulah dari Jung Tae-kyu. Bahkan menurut dari kepala tim detektif, bukti yang diucapkan oleh Jung Son-ho tidak ditemukan oleh polisi saat mereka menggeledah kantor dan juga rumahnya Jung Tae-kyu. Jika terus seperti ini, maka Jung Tae-kyu bakalan bebas. Akibatnya, Jung Son-ho yang kini berada di rumah sakit pun ketakutan. Bisa saja kakaknya itu akan membayar orang lagi untuk membunuhnya jika ia tetap mencoba untuk bersaksi. Han Da-on juga bertanya kepada Kang Bitna mengapa tiba-tiba kasus ini dipimpin oleh Kang Bitna sebagai hakim. Menurut Kang Bitna, ia yakin jika hakim lain tidak akan membebaskan Jung Tae-kyu begitu saja. Berbeda dengan Kang Bitna karena image-nya biasanya sering membebaskan para tahanan. Maka ia mencoba membuat penawaran dengan menipu Jung Tae-kyu jika mantan tunangannya itu bisa ia bebaskan asal menyerahkan bukti rekaman pembunuhan ibunya Jung Son-ho. Jung Tae-kyu berucap mahakaryanya itu tidak akan pernah ia berikan kepada siapapun, apalagi kepada Kang Bitna. Kang Bitna pun berkata, sekarang Jung Tae-kyu sudah tahu jika Kang Bitna adalah seorang iblis, sama seperti Satan. Ia ingin Jung Tae-kyu bisa bebas dan membunuh lagi, lalu kemudian mengumpulkan potongan tubuh yang ada kepadanya. Kang Bitna berbohong jika Kilum ada di tangannya, dan ia juga ingin hidup kekal. Awalnya Jung Tae-kyu menolak, ia tidak mau berurusan dengan Kang Bitna. Tapi kemudian ia pun setuju karena ia pikir ia bakalan dibebaskan. Dan sekarang yang harus Han Da-on lakukan adalah mencari bukti rekaman yang disebut sebagai mahakarya oleh Jung Tae-kyu. Artinya, kemungkinan ada rekaman dari korban-korban lain sebelum sidang Jung Tae-kyu berakhir. 끝나기 전에 찾아야 돼요. 최대한 빨리 찾을게요. Singkat cerita, sidang pun digelar dan jaksa menuntut Jung Tae-kyu hukuman seumur hidup atas pembunuhan yang dilakukannya kepada detektif Kim So-young saja. Sayangnya, Jung Tae-kyu tidak bisa dituntut atas pembunuhan berantai J yang terjadi 25 tahun yang lalu. Ia juga tidak mengakui bahwa dia adalah pelaku yang berinisial J. Bahkan, Jung Tae-kyu dan pengacaranya menuduh Jung Son-ho lah yang sudah membunuh detektif Kim So-young. Sayangnya, pernyataan Jung Tae-kyu dan pengacaranya langsung dibantah oleh Jung Son-ho yang pada saat itu hadir dan mau menjadi saksi. Ia mengutarakan semua yang pernah dilakukan oleh kakaknya itu, yaitu membunuh orang-orang, bahkan membunuh ibunya sendiri. Namun sayangnya, pernyataan Jung Son-ho tidak bisa dibuktikan karena ia tidak memiliki bukti apapun dan hanya berdasarkan pernyataannya saja. Lalu, sidang pun kembali ditunda. Selama penundaan, tim Han Da-on menemukan satu tempat yang belum digeledah oleh kepolisian karena tempat itu tersembunyi dan hanya bisa dilihat melalui denah bangunan. Bergegaslah Han Da-on dan timnya untuk menemukan ruangan tersebut. Tidak sulit bagi mereka untuk menemukan tempat itu karena perusahaan itu sedang kosong. Dan di sana akhirnya mereka menemukan semua rekaman pembunuhan yang dilakukan oleh Jung Tae-kyu. Rekaman-rekaman tersebut menjadi bukti jika Jung Tae-kyu berbohong. Dia memanglah pembunuh berantai J yang dicari-cari yang sudah melakukan aksinya 25 tahun yang lalu dan kasus tersebut tidak bisa lagi diusut. Di ruang sidang itu, Jung Tae-kyu mengakui jika benar dia adalah J. Alasan ia membunuh semua orang itu adalah ia tahu rasanya menjadi orang miskin yang tidak punya harapan dan juga masa depan. Makanya ia menargetkan orang-orang miskin itu. Jung Tae-kyu juga tidak merasa menyesal sudah membunuh mereka semua. Ia akui saat membunuh ia merasakan sensasi yang berbeda. Ia merasa seperti Tuhan karena melihat semua korban berlutut kepadanya untuk dibebaskan. Justru menurutnya, semua anggota keluarga yang hadir di persidangan ini seharusnya berterima kasih kepadanya karena dirinya sudah membebaskan salah satu keluarga mereka yang miskin dan hanya menjadi beban saja.
Sidang semakin tidak kondusif dan harus dijeda sebentar karena keluarga korban hampir saja menyerang Jung Tae-kyu. Mereka tidak rela dengan semua yang sudah Jung Tae-kyu lakukan. Setelah sidang kembali digelar, Han Da-on sebagai korban satu-satunya yang selamat dari pembunuhan berantai J dan juga sebagai orang yang ada di lokasi hilangnya detektif Kim So-young mengutarakan, memang benar kejadian ini sudah lama berlalu. Ia hanya berharap melalui sidang ini Han Da-on dan juga keluarga korban yang lain mendapatkan keadilan. Ia berharap ada hukum yang bisa menjerat terdakwa dan ia ingin Kang Bitna sebagai hakim mau mewujudkannya. Sebagai hakim, tentu saja Kang Bitna bingung. Ia pun curhat dengan nenek Oh Mi-ja yang adalah jelmaan malaikat. Jika ia tidak bisa memberitahukan Han Da-on tentang situasinya, jika ia menghukum Jung Tae-kyu, maka ia akan mati. Namun jika ia membebaskan Jung Tae-kyu, maka ia akan hidup. Sementara Han Da-on dan keluarga korban yang lain telah menderita seumur hidup mereka. Lalu sekarang, apa yang harus ia lakukan? Nenek Oh Mi-ja menyarankan agar Kang Bitna melakukan semuanya seperti biasa, membebaskan penjahat dan menghukumnya sebagai hakim neraka. Sama dengan saran dari teman-temannya. Arong dan Mando dan juga tim pembersih dari neraka berharap Kang Bitna tetap menghukum Jung Tae-kyu seperti biasa agar Kang Bitna alias Justitia tidak meninggalkan dunia ini. Kang Bitna lalu meminta kepada Han Da-on agar tidak membencinya jika saja ia memberikan hukuman yang ringan kepada Jung Tae-kyu. Han Da-on pun paham dengan posisi Kang Bitna meski sebenarnya ia tidak mengetahui kenyataannya. Namun Han Da-on paham jika kasus pembunuhan berantai J memang tidak bisa lagi disidangkan. Ia yakin Kang Bitna sebagai hakim akan membuat keputusan yang tepat. 난 판사님 믿어요. 약속해줘요. Singkatnya, sidang putusan pun digelar. Kang Bitna membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti pembunuhan detektif Kim So-young jika Jung Tae-kyu memang pantas untuk dihukum mati. Putusan ini juga dipengaruhi dengan petisi yang dibuat oleh pihak keluarga korban pembunuhan 25 tahun yang lalu agar terdakwa kasus pembunuhan berantai J dihukum seberat-beratnya. Hukuman yang diterima Jung Tae-kyu tentu saja membuat para keluarga korban lega. Meski Jung Tae-kyu tidak percaya jika Kang Bitna malah menusuknya dari belakang. Di akhir persidangan itu, Kang Bitna pun menangis mendengar semua orang berterima kasih kepadanya. Karena tanpa orang-orang itu tahu, ini adalah akhir dari perjalanannya menjadi hakim di dunia. Keputusan Kang Bitna ini benar-benar menghebohkan publik karena tidak biasanya seorang Kang Bitna benar-benar menghukum penjahat. Keputusan Kang Bitna juga mempengaruhi kepala hakimna yang akhirnya sadar jika sebagai hakim, mereka harus mengadili para penjahat tanpa ada hasutan dari siapapun. Maka dari itu, kepala hakimna dikabarkan melaporkan para anggota dewan yang terus menekan pengadilan ini agar Jung Tae-kyu dibebaskan. Ia juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala hakim karena merasa bersalah. Seharusnya ia tidak mendengar permintaan dari para anggota dewan, terutama mendiang anggota dewan Jung. 원장님은 앞으로 뭐 먹고 사시게요? 유튜브 하려고? Sementara itu, setelah menerima hukuman karena menjadi kaki tangan pembunuhan Jung Tae-kyu, Jung Son-ho dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. Karena merasa bersalah dengan semua korban pembunuhan kakaknya, Jung Son-ho menghabisi nyawanya sendiri. Setelah mendengar jika adiknya tewas, Jung Tae-kyu mengajukan cuti khusus, yaitu cuti untuk menghadiri pemakaman keluarga. Namun pada pemakaman itu, Jung Tae-kyu malah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. 없어졌습니다. 야, 지금 중에. Sementara itu, Kang Bitna telah diintai oleh seorang iblis agar Kang Bitna menuruti perintah Bael dan kembali ke neraka melalui kematian. Kang Bitna alias Justitia, seorang hakim dari neraka itu meminta waktu kepada iblis itu karena ada yang harus ia lakukan. Hari itu, Kang Bitna menemui Han Da-on. Kang Bitna berkata jika ia sangat mencintai Han Da-on. Ia juga meminta maaf karena tidak bisa melindungi Han Da-on lagi karena ia akan pergi jauh. Han Da-on mengira
Kang Bitna dimutasi ke daerah. Ia pun berjanji akan sering-sering mengunjungi kekasihnya itu. Kang Bitna lalu mencium Han Daon. Setelah itu Kang Bitna mengucapkan perpisahan. Sayangnya, Han Daon tidak menyadarinya karena ia masih memikirkan ciuman dari Kang Bitna. Saat kembali ke kantor, tiba-tiba Mando serta Arong datang dan memberitahukan kepada Han Daon jika Justitia akan mati. Han Daon yang akhirnya tahu arti selamat tinggal dari Kang Bitna pun langsung menyusul Kang Bitna. Sementara Kang Bitna kini berhadapan dengan iblis kematian yang siap membawa Kang Bitna alias Justitia ke neraka. Sayangnya, Han Daon terlambat. Tubuh Kang Bitna yang sudah terkapar pun tidak bisa lagi ia bangunkan. Han Daon lalu bergegas membawa Kang Bitna ke rumah sakit. Namun, hasilnya nihil. Hakim Kang Bitna kini dinyatakan meninggal dunia. 강빈 환자분 2024년 9월 20일 우리